Ada banyak hal yang bisa membuat tabungan kita susah bertumbuh. Salah satunya adalah boros karena pergaulan. Coba deh pikir-pikir lagi, berapa banyak dari teman-teman yang merasa uangnya cepat banget habis gara-gara ikut-ikutan teman. Misalnya aja ada teman ngajak nongkrong di kafe yang mahal tiap hari, atau ngajak liburan ke tempat yang di luar budget kalian, atau bahkan sekedar ikut-ikutan beli barang branded supaya tidak ketinggalan zaman. Awalnya mungkin mikir, nggak apa-apa deh sekali-sekali aja. Tapi kalau terus-terusan, tanpa sadar pengeluaran jadi membengkak dan tabungannya jadi berkurang. Ini bukan berarti kita tidak boleh berteman atau nggak boleh gaul ya. Tapi sangat penting bagi kita untuk memilih lingkaran pertemanan yang baik supaya tidak terbawa boros. Teman-teman yang baik itu justru akan mendukung kita jadi lebih baik, termasuk dalam hal finansial. Sebaiknya, carilah teman-teman yang punya tujuan keuangan yang mirip. Jadi, bisa berhemat bersama-sama, bukannya ngajak boros seperti itu. Kalau bisa, carilah teman-teman yang punya tujuan finansial yang serupa. Jadi, bukannya ngajak boros, tapi mereka bisa menjadi partner yang saling menyemangati untuk berhemat dan menabung. Coba perhatikan lagi teman-teman di sekitar kalian. Apakah mereka tipe yang selalu ngajak foya-foya tanpa banyak mikir? Atau mereka adalah tipe yang realistis, yang sesekali ya bolehlah senang-senang tapi masih bisa mengendalikan diri. Lingkungan pertemanan itu seperti magnet sih teman-teman. Kalau magnetnya menarik ke arah boros, ya mau nggak mau kita juga akan ke bawah. Tapi kalau magnetnya menarik ke arah hemat dan lebih bijak secara finansial, kita juga bisa lebih termotivasi. Fenomena boros karena pergaulan ini sebenarnya bisa dijelaskan secara psikologis loh. Ada beberapa faktor yang mendorong kita cenderung mengikuti gaya hidup teman-teman kita. Yang pertama adalah tekanan sosial atau peer pressure. Ini mungkin yang paling umum dan paling sering dialami orang ya. Kita merasa harus sama dengan lingkungan kita supaya bisa diterima di kelompok tertentu atau biar nggak dianggap aneh. Misalnya aja kalau orang-orang di sekitar kita punya gadget baru, atau sering hangout di tempat mewah, atau liburan ke luar negeri yang diposting di sosial media, kita jadi cenderung merasa tertinggal dan ingin ikutan juga. Nggak jarang, demi ikut-ikutan ini kita jadi rela mengorbankan tabungan, padahal itu adalah kebutuhan yang kurang penting. Bahkan ada sebagian orang yang sampai berhutang. Tekanan ini kadang tidak diucapkan secara langsung, tapi terasa kuat dalam dinamika pertemanan. Faktor selanjutnya adalah fear of missing out alias FOMO. Di era digital seperti ini, FOMO jadi pemicu utama. Rasa takut ketinggalan momen atau pengalaman seru yang dibagikan teman-teman di sosial media bisa menjadi godaan yang kuat. Kalau kita terus-terusan ngelihat postingan liburan mewah, konser, atau makan makanan enak, ini bisa memicu keinginan instan kita untuk mengikuti dan menikmati hal yang sama. Kita jadi merasa bahwa tanpa pengalaman-pengalaman seperti itu hidup kita kosong atau kurang dari yang lainnya. Padahal kita harus mempertimbangkan kondisi finansial kita yang sebenarnya. Selain itu, manusia memang secara alami cenderung membandingkan diri dengan orang lain. Ketika teman-teman melihat orang lain pada punya barang bagus, rumah yang lebih besar, atau gaya hidup yang terlihat lebih mewah, kita mungkin jadi merasa kurang dan ingin seperti mereka. Perbandingan ini bisa jadi nggak sehat kalau malah mendorong kita untuk mengeluarkan uang lebih dari kemampuan hanya untuk menunjukkan status atau merasa setara dengan orang lain. Ini adalah siklus yang bisa jadi sangat merugikan secara finansial. Terus gimana dong caranya untuk menghindari lingkaran pertemanan yang toksik seperti ini? Yang pertama, kenali teman-teman kalian lebih dalam dan juga harus lebih selektif dalam kegiatan. Nggak semua orang sama kan? Ada teman yang suka belanja gila-gilaan, ada yang suka kulineran di tempat fancy, ada juga yang lebih senang dengan kegiatan santai dan hemat di rumah atau di outdoor gitu. Coba kenali karakteristik dan kebiasaan finansial teman-teman kalian. Sesuaikan rencana pengeluaran kalian dengan siapa kalian bergaul. Kalau mau hangout dengan teman yang suka belanja, mungkin bisa disiasati dengan hanya window shopping sebentar saja, atau makan di tempat yang terjangkau, bahkan memilih waktu yang sebentar. Kalau ada teman yang punya hobi mahal, nikmati hobinya sebatas kemampuan kalian tanpa harus ikut-ikutan membeli barang-barang yang sama. Tips selanjutnya adalah berani mengatakan tidak tanpa harus merasa bersalah. Ini penting banget. Seringkali orang di Indonesia itu ya, ngerasa nggak enak kalau menolak ajakan teman,
Padahal kita tahu kita sebenarnya nggak mampu. Ingat bahwa kalian punya hak loh untuk mengatur keuangan sendiri. Belajarlah untuk bisa berkata tidak dengan sopan tapi tegas. Kalau bisa, tawarkan alternatif. Kalian bisa bilang, aduh maaf banget nih lagi ngehemat, jadi nggak bisa ikutan. Teman-teman yang benar-benar baik, itu mestinya bisa mengerti dan menghargai keputusan kalian. Tapi, kalau mereka masih maksa, itu sebenarnya ciri-ciri teman toksik yang sebaiknya dihindari. Tips selanjutnya adalah ajak teman untuk melakukan aktivitas hemat dengan kreatif secara bersama-sama. Jangan hanya menunggu ajakan teman yang boros. Kalian bisa coba proaktif mengajukan ide kegiatan yang lebih hemat dan nggak kalah seru. Misalnya aja nonton bareng di rumah siapa gitu dan patungan snack dan minuman itu kan lebih murah. Atau misalnya main board game jadul, atau mencoba resep masakan baru bareng dan sebagainya. Atau bisa juga mengadakan potluck party di mana tiap orang membawa satu hidangan. Jadinya nggak perlu makan di luar. Kalian juga bisa mencoba kegiatan outdoor gratis seperti jogging pagi bareng, atau sepeda keliling kota, atau jalan-jalan santai di tempat wisata alam. Selain lebih hemat, aktivitas seperti ini juga bisa mempererat pertemanan tanpa harus menguras dompet dan memberikan pengalaman baru yang berkesan. Tips selanjutnya adalah punya anggaran khusus untuk sosialisasi dan patuhi dengan disiplin. Kalau kalian ngerasa, aduh tetap nih mau gaul sama teman-teman yang itu dan ngerasa tetap butuh bersosialisasi, ya nggak apa-apa juga. Tapi tentukan batas anggaran khusus untuk kegiatan sosial setiap bulannya. Ini bisa membantu kalian untuk mengendalikan pengeluaran dan mencegah kebablasan. Misalnya aja alokasikan sejumlah dana untuk nongkrong, makan di luar, atau kegiatan hiburan. Kalau dana tersebut sudah habis, ya udah, jangan ditambah lagi dari pos yang lain. Anggap saja anggaran ini sebagai salah satu pos yang memang kalian mau gunakan, sama aja seperti membayar tagihan bulanan. Tips selanjutnya adalah visualisasikan tujuan keuangan kalian. Selalu ingat apa sih tujuan kalian menabung? Apakah lagi mengumpulkan uang untuk down payment rumah, untuk dana pendidikan anak, atau mau liburan ke tempat yang udah sering diimpikan, atau membangun dana darurat, dan sebagainya. Ketika godaan datang, bayangkan tujuan-tujuan itu dengan jelas, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi yang sangat kuat supaya kalian tidak tergoda. Kalian bisa pasang reminder di HP kalian, atau tempel quotes motivasi tentang finansial di dompet, atau membuat vision board yang menampilkan gambar-gambar tujuan keuangan kalian terus pasang di tembok kamar. Visualisasi ini akan membantu kalian mengingat apa yang sedang kalian perjuangkan dan kenapa pengorbanan kecil bisa berbuah manis di masa depan. Tips selanjutnya adalah cari lingkaran pertemanan yang bisa mendukung kita untuk maju. Kalau kalian merasa lingkaran pertemanan saat ini toksik dan selalu menarik kalian ke arah boros dan tidak sesuai dengan tujuan finansial kalian, ya kayaknya sih udah waktunya untuk mencari teman-teman baru yang punya mindset finansial yang lebih sejalan. Kenapa? Karena lingkungan yang baik itu bisa sangat mendukung kalian untuk mencapai tujuan keuangan karena bisa saling menginspirasi, berbagi tips, dan juga motivasi untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik. Kalau kalian punya teman-teman terdekat yang sudah kalian percaya, tapi memang gaya finansialnya nggak serupa, bisa juga sih kalian untuk jujur dan transparan tentang tujuan keuangan kalian. Jelaskan saja baik-baik bahwa kalian sedang berhemat untuk mencapai target tertentu, misalnya untuk beli rumah, untuk mulai usaha, atau untuk keluar negeri, untuk liburan impian, dan sebagainya. Ceritakan kesulitan dan tantangan yang kalian hadapi. Kalau mereka memang benar-benar sahabat yang baik, mestinya mereka bisa mengerti dan bahkan mendukung kalian. Kejujuran ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih suportif dan penuh dengan pengertian. Jadi kita harus ingat bahwa masa depan finansial kita itu ya di tangan sendiri. Jangan sampai kerja keras kita selama ini habis hanya untuk ikutan gaya hidup teman-teman yang toksik. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye!